Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 8 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai steroid dan terpenoid. Topik yang akan kelompok kami bahas adalah squalene. Adapun anggota kelompok kami bisa dilihat pada berikut. Di video ini kami akan membahas squalene secara menyeluruh, mulai dari struktur dan tata nama, sifat fisik dan kimia, sumber alam, biosintesis, sintesis total, manfaat, dan aplikasinya, juga fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama, yuk kita bedah satu-satu. Squalene merupakan senyawa triterpenoid dengan rumus molekul C30H50 yang tersusun dari 6 unit isoprena. Pada kali ini, saya akan memberikan dua contoh penggambaran struktur squalene. Yang pertama, yaitu penggambaran dengan menonjolkan rantai-rantainya. Dan yang kedua adalah penggambaran struktur dengan melihat bentuk rangkanya. Senyawa yang sedang kita bahas ini memiliki nama trivial atau nama umum yang sangat populer, yaitu squalene. Nama squalene ini diambil dari kata squalus, yaitu genus ikan hiu karena pertama kali diisolasi dari minyak hati hiu. Nah, jika kita lihat strukturnya, squalene memiliki rumus molekul C30H50. Rantai karbon luruh terpanjangnya atau rantai utamanya terdiri dari 24 atom karbon atau kita sebut tetrakosa. Karena strukturnya yang simetris, kita bisa memulai penomoran atom karbon nomor 1 dari ujung kiri maupun dari ujung kanan secara ekuivalen. Meskipun nama trivialnya adalah squalene, berdasarkan aturan sistematis kimia organik atau IUPAC, nama resmi senyawa ini adalah 6E, 10E, 14E, 18E, 2, 6, 10, 15, 19, 23 heksametil tetrakosa, 2, 6, 10, 14, 18, 22 heksaena. Nama yang panjang ini menjelaskan secara rinci posisi komponennya. Di sini kita bisa lihat ada 6 gugus cabang metil yang menempel pada karbon nomor 2, 6, 10, 15, 19, dan 23. Selain itu, ada 6 ikatan rangkap 2 atau heksaena yang posisinya berada pada karbon nomor 2, 6, 10, 14, 18, dan 22. Terakhir, mari kita perhatikan aspek stereokimianya. Di depan nama IUPAC tadi, terdapat notasi 6E, 10E, 14E, 18E. Huruf E di sini merepresentasikan Entgegen atau yang lebih kita kenal sebagai konfigurasi trans. Ini artinya 4 ikatan rangkap yang berada di bagian dalam molekul semuanya terbentuk trans atau all trans. Konfigurasi geometri ini sangat penting bagi kestabilan struktur squalene sebelum nantinya molekul ini melipat dan mengalami siklisasi dalam proses biosintesis kolesterol di dalam tubuh. Sementara itu, untuk dua ikatan rangkap di ujung terminal, yaitu C2 dan C22, mereka tidak memiliki konfigurasi E atau Z karena mengikat gugus yang sama, yaitu dua gugus metil. Baik, untuk selanjutnya yaitu sifat fisik dan kimia dari squalene sendiri, di mana dia memiliki rumus molekul yaitu C30H50 dengan berat molekul sebesar 410,72 gram per mol, lalu memiliki wujud cair dan tidak berwarna. Selanjutnya, untuk titik didihnya di sekitar 285 derajat Celcius pada tekanan rendah, di mana senyawa ini cenderung terurai sebelum mencapai titik didih normalnya pada tekanan atmosfer standar. Lalu, untuk titik leleh atau titik beku di sekitar minus 75 derajat Celcius. Karakteristik ini membuatnya tetap berwujud cair pada suhu yang sangat rendah. Lalu, untuk densitasnya sendiri di sekitar 0,858 gram per cm kubik pada suhu 20 derajat Celcius, yang dimana lebih ringan daripada air. Selanjutnya, untuk kelarutan dari squalene sendiri, dia tuh tidak larut dalam air, tapi sangat larut dalam pelarut organik nonpolar dan semipolar, seperti pada klorofrom, ether, benzena, aseton, dan minyak lainnya. Baik, selanjutnya, untuk sifat kimia dari squalene sendiri sangat dipengaruhi oleh strukturnya, di mana berupa hidrokarbon rantai panjang tak jenuh dengan 6 ikatan rangkap 2 non-konjugasi. Karena memiliki 6 ikatan rangkap 2, squalene termasuk ke dalam kelompok polyena. Struktur ini membuatnya sangat reaktif terhadap reaksi adisi elektrofilik sehingga tingkat ketidakjenuhannya tuh tinggi. Kerentanan terhadap reaksi oksidasi atau autooksidasi. Ikatan rangkap 2 pada squalene membuatnya sangat peka terhadap oksigen dan sinar UV. Jika terpapar udara, squalene mudah mengalami autooksidasi membuat senyawa hidroperoksida. Reaksi hidrogenasi. Squalene dapat direduksi dengan menambahkan hidrogen menggunakan katalis logam untuk jenuh sepenuhnya menjadi squalene. Sebagai biosintesis intermediate, di mana di dalam tubuh makhluk hidup termasuk manusia, squalene merupakan senyawa antara yang paling penting. Melalui proses enzimatis, squalene dapat
diubah menjadi 2,3 oksidosqualena yang kemudian dapat mengalami siklisasi membentuk lanosterol, molekul dasar untuk biosintesis kolesterol dan hormon steroid lainnya. Memiliki sifat antioksidan. Di lingkungan seluler atau kulit, kemampuannya dapat menangkap radikal bebas dan oksigen, sehingga squalena bertindak sebagai agen pelindung antioksidan secara alami. Squalena biasanya ditemukan pada organisme yang mensintesis lipid kompleks seperti kolesterol maupun fitosterol. Terdapat 3 sumber alami umum, yaitu sumber hewani, sumber nabati, dan sumber mikroorganisme. Pertama-tama mari kita lihat pada sumber hewani. Sumber alami yang paling umum dari squalena adalah minyak hati ikan hiu. Adapun hati ikan hiu ini mengandung sekitar 60 sampai dengan 80% minyak, yang dimana minyak ini sebagian besarnya terdiri atas squalena. Ekstraksi dari minyak hati ini biasanya diikuti oleh distilasi fraksi hidrokarbon tidak jenuh. Namun, adapun penggunaan sumber alami dari ikan hiu ini semakin terbatas karena isu berkelanjutan dan konservasi. Yang kedua yaitu sumber nabati. Selain dari hewan, squalena juga dapat diperoleh dari tumbuhan. Adapun sumber-sumber tumbuhan ini meliputi biji zaitun, biji amaranth, dedak padi, dan kecambah gandum. Namun apabila dibandingkan dengan sumber hewani, sumber nabati ini hanya mengandung sekitar 0,2 sampai dengan 0,7% squalena di dalamnya. Adapun ekstraksi yang melibatkan sumber nabati ini melibatkan pengepresan dan ekstraksi pelarut, yang dimana diikuti dengan pemurnian lebih lanjut. Sumber yang ketiga yaitu sumber mikroorganisme. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, squalena juga dapat diproduksi melalui rekayasa bioteknologi dengan menggunakan mikroorganisme seperti ragi atau mikroalga. Mikroorganisme ini sebelumnya telah direkayasa secara bioteknologi untuk meningkatkan dan memodifikasi tingkat kandungan squalena yang ada di dalamnya. Metode bioteknologi ini sangat menjanjikan karena skala industrinya dapat dikontrol dengan lebih baik dan lebih ramah lingkungan, serta tidak bergantung pada sumber alam yang terbatas. Berikut merupakan tahapan biosintesis prokariotik. Pada tahap ke-1 terjadinya pembentukan DXP berasal dari molekul dasar gliseraldehid 3-fosfat dan asam piruvat digabungkan dengan bantuan enzim DXS untuk menghasilkan 1-deoksideselulosa 5-fosfat atau DXP. Kemudian pada tahap kedua terjadinya pembentukan MEP, senyawa DXP kemudian diproses oleh enzim DXR atau DLR untuk membentuk 2-C-metil deeritritol 4-fosfat atau MEP. Kemudian, pada tahap ketiga terjadinya pembentukan HMBPP melalui beberapa tahapan reaksi lanjutan. Senyawa MEP diubah menjadi 4-hidroksi 3-metil-but 2-enil pirofosfat atau HMBPP. Pada tahap keempat terjadinya pemecahan menjadi unit dasar. Senyawa HMBPP kemudian dipecah dan menghasilkan 2 unit molekul dasar 5 karbon atau IPP, isopentanil pirofosfat, dan DMAPP, dimetilalil difosfat. Pada tahap kelima terjadinya isomerasi bolak-balik oleh enzim IDE bekerja untuk mengatur keseimbangan dengan mengubah IPP menjadi DMAPP atau sebaliknya secara bolak-balik sesuai kebutuhan sel. Pada tahap ke-6 terjadinya pembentukan GPP oleh enzim EPS menggabungkan molekul dasar tersebut untuk memperpanjang rantai karbonnya menjadi geranil difosfat atau GPP dengan 10 karbon. Pada tahap ke-7 terjadinya terbentuknya EPP oleh enzim EPS kembali, di mana bekerja dengan menambahkan unit karbon lain ke GPP untuk membentuk rantai yang lebih panjang, yaitu vanesil pirofosfat atau FPP dengan 15 karbon. Dan pada tahap ke-8 merupakan tahap terakhir, yaitu pembentukan squalena, yaitu 2 molekul EPP kemudian digabungkan oleh enzim SQS untuk membentuk rantai lurus yang sangat panjang bernama squalena, yaitu 30 karbon. Hasil akhirnya akan menjadi hopanoid, yaitu di mana enzim SHC akan melipat dan mengunci rantai squalena menjadi struktur cincin kompleks yang disebut hopanoid, yang berfungsi sebagai penstabil membran pada sel bakteri tersebut. Oke, pada slide ini ditunjukkan jalur biosintesis squalena pada organisme eukariot. Nah, khususnya pada fungi sebagai prekursor utama pembentukan ergosterol. Nah, untuk prosesnya dimulai dari asetil-CoA yang berasal dari metabolisme karbohidrat, lemak maupun asam amino. Nah, dua
molekul asetil-CoA ini dikondensasi oleh enzim asetoasetil-CoA tiolase atau AACT menghasilkan asetoasetil-CoA. Nah, selanjutnya asetil-CoA ketiga ditambahkan oleh enzim HMG-CoA sintase atau HMGS sehingga terbentuk 3-hidroksil 3-metilgutatil-CoA atau HMG-CoA. Nah, tahap berikutnya merupakan tahap paling penting, yaitu tahap rate limiting step, yaitu tahap pembatas laju, di mana reduksi HMG-CoA menjadi asam mevalonat oleh enzim HMG-CoA reduktase atau HMGR dengan bantuan NADPH sebagai donor elektron. Nah, karena merupakan tahap pembatas laju, aktivitas HMGR ini sangat menentukan jumlah akhir produk yang dihasilkan. Nah, mevalonat kemudian mengalami serangkaian reaksi fosforilasi dan dekarboksilasi menghasilkan isopentenyl disfosfat atau IPP. IPP merupakan unit dasar isoprenoid yang kemudian dapat diisomerisasi menjadi dimetil alil difosfat atau DMAPP oleh enzim IPP isomerase atau IIDI. Selanjutnya, IPP dan DMAPP mengalami reaksi kondensasi yang dikatalisis oleh farnesyl difosfat sintase atau FPS. Reaksi ini menghasilkan granul difosfat atau GPP, kemudian dengan penambahan satu molekul IPP lagi terbentuk farnesyl pirofosfat atau FPP yang memiliki 15 karbon. Nah, pada tahap selanjutnya adalah pembentukan squalena, yaitu dua molekul FPP tadi dikondensasi oleh enzim squalena sintase atau SQS yang terlokasi pada membran retikulum endoplasma atau ER. Reaksi ini menggunakan NADPH dan menghasilkan squalena, yaitu prekursor pada sintesis kali ini. Nah, squalena kemudian dioksidasi oleh enzim squalena epoksidase atau SQE menjadi 2,3 epoksi squalena yang selanjutnya mengalami siklisasi dan beberapa tahap modifikasi menghasilkan ergosterol, yaitu sterol utama pada membran sel jamur. Jadi jalur ini adalah perubahan asetil-CoA menjadi unit isoprena aktif IPP dan DMAPP kemudian menjadi FPP dan hasilnya ini dikondensasi menjadi squalena sebagai prekursor utama biosintesis ergosterol. Oke, setelah kita membahas mengenai biosintesis dari squalena, sekarang kita akan membahas mengenai sintesis total dari squalena ini. Nah, squalena ini memiliki 6 ikatan rangkap yang berkonfigurasi trans. Inilah yang menjadi tantangan dalam sintesis total squalena. Nah, kemudian tantangan ini dapat diatasi oleh Pak William Summer Johnson pada tahun 1970 dengan reaksi pelisiklik, atau spesifiknya adalah reaksi penataan ulang Johnson-Claisen, sehingga dapat menghasilkan squalena dengan konfigurasi all trans atau seluruhnya trans. Nah, sekarang kita bahas mengenai tahapan reaksi dari yang dilakukan oleh Pak W.S. Johnson ini. Yang pertama adalah suksinaldehida yang direaksikan dengan isopropenil litium. Nah, hasil dari tahapan ini adalah senyawa dienadiol. Nah, apa fungsi dari isopropenil litium ini? Fungsinya adalah sebagai nukleofil kuat yang menyerang gugus aldehid, kemudian menyumbangkan gugus isopropenil, sehingga terbentuk dienadiol. Nah, kemudian di tahapan kedua adalah dienadiol yang telah terbentuk tadi dikonversi menjadi senyawa diketon dengan menggunakan ketal olefinik. Nah, reaksi tahapan kedua ini merupakan reaksi penataan ulang dari Johnson-Claisen. Kemudian di tahapan ketiga ada senyawa diketon yang telah dibentuk tadi melalui reaksi penataan ulang Johnson-Claisen. Kemudian direduksi gugus ketonnya menggunakan natrium borohidrida atau NaBH4 untuk membentuk senyawa tetraenadiol. Nah, selanjutnya, tetraendiol direaksikan dengan kloroketal. Kloroketal ini mengubah alil alkohol menjadi keton sehingga didapatkan produk intermediat berupa tetraenadiklorodion. Tetraenadiklorodion tersebut kemudian dikonversi menjadi squalena menggunakan beberapa reaksi. Pertama, terdapat NaBH yang akan mereduksi gugus keton sehingga terbentuk bishidrin. Lalu bishidrin tersebut diganti menjadi bis epoksida menggunakan kalium karbonat, lalu digunakan seng, natrium iodida, dan natrium asetat dalam asam asetat untuk mengubah bis epoksida menjadi squalena. Melalui metode sintesis ini, didapatkan redumen produk sebesar 59%, dengan produk tersebut terdiri dari 97% bentuk trans khas squalena dan 3% isomer lainnya. Oleh karena itu, metode sintesis total ini memiliki kelebihan berupa stereoselektivitas yang tinggi, dan juga prosesnya dapat diprediksi karena adanya penataan ulang Claisen. Namun, metode ini menghasilkan rendemen yang rendah, dan prosesnya pun memiliki tahapan yang banyak dan memakan biaya yang cukup besar, sehingga metode ini kurang efektif sebagai metode sintesis utama untuk squalene.
Manfaat dari squalena dalam bentuk kapsul lunak minyak itu sangat berperan penting di dalam organ tubuh. Contohnya manfaatnya itu untuk meningkatkan respon imun, yang kedua melindungi sel dari kerusakan, yang ketiga menjaga kesehatan jantung, untuk membantu mengontrol metabolisme lemak dalam menurunkan kadar kolesterol jahat atau yang sering disingkat dengan LDL. Lalu yang keempat meningkatkan suplai oksigen, dan yang kelima mencegah pertumbuhan sel abnormal karena squalena itu mempunyai sifat antitumor yang dapat menghambat perkembangan sel-sel pemicu kanker. Dan yang keenam itu adalah untuk mendetoksifikasi tubuh dalam hati untuk mengikat dan membuang racun yang akan larut dalam lemak di dalam tubuh. Lalu squalena ini juga digunakan dalam bentuk minyak oles atau topical oil yang akan dicampur ke dalam produk-produk skincare. Biasanya itu manfaatnya itu terlihat dalam permukaan kulit, seperti manfaatnya yang pertama untuk menjaga hidrasi jaringan, di mana adanya lapisan kulit agar selnya itu tetap elastis, lalu mempercepat pemulihan luka karena squalena mempunyai sifat anti-inflamasi yang akan mempercepat regenerasi jaringan kulit rusak. Yang ketiga itu melindungi dari sinar radiasi, di mana squalena ini tuh akan meminimalkan kerusakan DNA sel akibat paparan sinar UV dari matahari. Yang keempat itu manfaatnya untuk meredakan peradangan kulit, seperti mengurangi gejala kemerahan dan iritasi pada kondisi kulit yang lebih sensitif. Dan yang kelima adalah untuk mencegah penuaan dini, karena squalena ini tuh dapat menjaga kepadatan struktur kulit dan mencegah munculnya kerutan akibat faktor usia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian fungsi biologis dari squalena. Jadi squalena ini bukan sekedar senyawa biasa. Dia punya peran yang sangat fundamental di hampir semua makhluk hidup. Fungsi paling pentingnya adalah sebagai prekursor universal sterol. Artinya, kolesterol yang ada di tubuh kita, ergosterol di jamur, serta fitosterol di tumbuhan, semuanya berasal dari squalena. Jadi bisa dibilang squalena itu bahan baku utama sterol di semua makhluk hidup. Selain itu, squalena juga berfungsi sebagai pelembab alami kulit kita. Sebum, yaitu minyak alami yang diproduksi kulit, itu mengandung sekitar 12-15% squalena. Makanya, kulit kita tidak gampang kering secara alami. Fungsi ketiga, squalena bertindak sebagai antioksidan endogen. Dia secara aktif menangkap radikal bebas dan oksigen reaktif untuk melindungi membran sel kita dari kerusakan. Kalau dianalogikan, squalena itu seperti tameng yang rela mengorbankan diri supaya sel-sel lainnya aman. Yang menarik lagi, pada hiu laut dalam, hatinya yang besar dan kaya akan squalena berfungsi mengatur daya apung, menggantikan fungsi kandung kemih renang. Ini karena densitas squalena yang rendah, hanya sekitar 0,86 gram per mililiter. Dan yang terakhir, squalena berperan menjaga fluiditas membran sel, terutama pada organisme yang hidup di kondisi ekstrim seperti tekanan tinggi di dalam laut. Nah, karena fungsinya yang luar biasa tadi, tidak heran kalau squalena sekarang dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan. Di bidang farmasi, aplikasi paling penting dan paling banyak diteliti adalah sebagai adjuvan vaksin. Squalena ini jadi komponen utama dalam adjuvan seperti MF59 yang digunakan dalam vaksin influenza fluid dan AS03 yang digunakan pada vaksin H1N1, serta dikembangkan untuk vaksin COVID-19. Cara kerjanya, emulsi squalena ini membantu meningkatkan respons imun tubuh terhadap antigen vaksin hingga 2-8 kali lebih kuat dibanding vaksin tanpa adjuvan. Masih di bidang farmasi, ada juga teknik yang disebut squalenoylation, yaitu menggabungkan obat kanker langsung ke molekul squalena, sehingga terbentuk nanopartikel yang bisa mengantarkan obat tepat ke sel tumornya. Ini salah satu inovasi drug delivery yang sangat menjanjikan. Di bidang kosmetik, squalena, terutama bentuk terhidrogenesinya, yaitu squalana, banyak dipakai sebagai emollient dalam moisturizer, serum anti-aging, sampai foundation. Alasannya, squalena itu ringan, cepat menyerap, dan non-comedogenik. Dan terakhir, di bidang pangan, squalena dimanfaatkan sebagai suplemen antioksidan, biasanya dalam bentuk kapsul minyak amaran atau minyak hati hiu. Ada juga potensinya sebagai bahan baku biofuel jet atau SAF yang sedang dikembangkan sebagai sumber energi terbarukan. Sekian pembahasan dari kelompok 8 tentang squalena. Jika terdapat kesalahan kata ataupun tulisan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai jumpa.